Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan untuk Lobi malam hari ini kita akan mengangkat satu tema di mana tema ini berkaitan dengan uang. Biasanya masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri berbondong-bondong untuk menukarkan uang mereka dengan menggantinya uang baru agar nantinya bisa dibagikan pada sanak saudara pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dan ini menjadi momen di mana akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal untuk mengedarkan uang palsu. Mewaspadai peredaran uang palsu itulah tema untuk Lobi malam hari ini. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, masyarakat diminta berhati-hati dan mewaspadai peredaran uang palsu. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia pada pertengahan Juni 2014, sampai saat ini tercatat ada sekitar 44.586 temuan uang kertas rupiah palsu beredar. Sementara di bulan Mei ada sekitar 5.760 lembar uang palsu. Angka ini hanya meningkat 60 kasus dari bulan sebelumnya. Berdasarkan data BI, daerah yang masih rawan peredaran uang palsu adalah di daerah Jawa Timur, di mana ada 932 temuan uang kertas palsu. Angka ini menurun jika dibanding bulan sebelumnya yang sebanyak 1.296. Adapun peredaran uang palsu tertinggi terjadi pada bulan Maret, yakni menjelang pemilihan legislatif dengan 11.437 temuan. Tahun lalu Surabaya menjadi kota terbesar dalam peredaran uang palsu yang mencapai 13.465 lembar. Disusul Kediri 7.858 lembar, Malang 5.539 lembar, dan Jember 3.809 lembar. Rasio peredaran uang palsu dibanding asli secara nasional 4 lembar uang palsu berbanding 1 juta lembar uang asli yang beredar. Itu artinya di antara uang asli 1 juta rupiah yang beredar ada 4 uang palsu di dalamnya. Ya, waspadai peredaran uang palsu itulah tema untuk Lobi pada malam hari ini, dan untuk membahas tema ini sudah hadir di studio. Saya perkenalkan langsung pada Anda. Yang pertama Ibu Yosefin Tias Emi selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur. Selamat malam Ibu Yosefin. Selamat malam. Kabarnya sehat Ibu? Sehat, baik. Alhamdulillah. Di samping Ibu Yosefin ada Ibtu Herio Ramadona selaku Kanit Reskrim Polres Sidoarjo. Selamat malam Pak Herio. Sehat Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Di sebelah kanan Pak Herio ada Aibtu Haji Harsono SH selaku Kanit Binkam Satbinmas Polres Sidoarjo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita mengangkat satu tema yang berkaitan langsung dengan uang ini Pak. Bu Yosefin juga. Kalau dari Ibu Yosefin, saya pertama ingin menanyakan sejauh ini sampai dengan bulan Juli sudah ada data yang masuk berapa jumlah peredaran uang palsu yang ada di Jawa Timur, Bu Yosefin? Kalau dari bulan Juli, yang bulan Juli ini aja ya, kita baru yang untuk untuk Surabaya itu sudah terkumpul 287 lembar. Okay. Karena memang biasanya kan data itu dikumpulkan pada akhir bulan ya. Jadi yang saya dapat baru 2 yang untuk Surabaya saja untuk bulan Juli. Kalau dilihat dibandingkan dengan bulan yang kemarin, kita belum bisa bandingkan karena belum sampai akhir bulan. Oke. Gitu. Tapi kalau dari tahun 2013 sampai di periode yang sama di pertengahan bulan Juli ini, apakah ada peningkatan dari tahun yang lalu, Ibu? Kalau dilihat dari tahun yang lalu sebenarnya tidak jauh maksudnya. Jadi jumlahnya itu kita itu tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, karena kalau tahun yang lalu itu lebarannya kan bulan Agustus ya, di sini sekarang bulan Juli. Sebenarnya peredaran uang palsu itu tidak langsung berdampak kepada jumlahnya uang yang kita temukan, itu tidak akan langsung kita tahu bahwa itu dampak dari lebaran atau bukan gitu. Jadi di situ sebenarnya kita hanya itu juga bisa merupakan keberhasilan dari kita karena kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi berani untuk melaporkan uang yang juga palsu ke Bank Indonesia. Kalau dulu kan kadang-kadang mereka takut karena nanti kalau saya lapor uang palsu nanti saya
dipanggil polisi gitu. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dengan melaporkan satu uang palsu pun itu justru akan membantu aparat kepolisian untuk mengusut atau mencari asal muasal uang palsu yang ada di modus-modusnya di situ. Oke. Ya. Tapi kalau dari trennya Bu Yosefin, apakah Anda bisa menyimpulkan biasanya yang paling mudah dimasuki oleh oknum nakal ini untuk mengedarkan uang palsu itu melalui apa? Banyak yang transaksi yang melakukan dengan tunai. Jadi banyak transaksi yang dilakukan dengan tunai itu banyak yang disusupin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk memalsukan uang. Seperti katakanlah banyak di teman-teman di Jawa Timur ini kan ada yang masih melakukan transaksi tunai, katakanlah beli sapi. Itu kalau di Madura itu masih dilakukan secara tunai. Nah, di situ rawan sekali untuk disusupin oleh oknum nakal untuk membeli dengan uang palsu. Mereka kadang-kadang tidak teliti dalam menerima uang. Gitu. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Herio. Pak Herio, kalau di Sidoarjo sendiri, sepanjang tahun 2014 ini sudah ada berapa kasus peredaran uang palsu yang Anda tangani? Terima kasih Mas Didi. Jadi untuk tahun 2014 kita itu baru 2. Yang pertama April di Sukodono, terus yang terakhir di Sedati kemarin, yang di bandara. Kalau di Sukodono yang kemarin April itu seperti apa? Hanya jadi seorang pengendara motor membeli bensin eceran, nah kemudian menggunakan uang palsu. Nah, jadi sama dengan yang menjual dikejar, ditangkap, serahkan ke polsek seperti itu. Jadi memang ini satu bukti juga ya Bu Yosefin ya, bahwa peredaran uang palsu ini biasanya dilakukan untuk pembayaran transaksi yang langsung ya Bu ya? Tunai gitu ya. Tunai, ini seperti yang kasus yang di Sukodono itu. Kalau yang terakhir di Sedati kemarin Pak? Itu jadi begini, dia dari Jakarta jual beli, mengatakan jual beli sarung, kemudian berangkat ke Surabaya. Ke Surabaya kembali lagi mau ke Jakarta, kemudian membeli tiket di sebuah maskapai. Nah, di situ dari pihak yang menjual tiket dari maskapai curiga, kemudian melapor ke pihak Angkasa Pura, kemudian diamankan, kemudian setelah itu diserahkan ke Polsek Sedati seperti itu. Oke. Ada 2 kasus yang terungkap di Sidoarjo sepanjang bulan sampai dengan Juli 2014 ini. Saya ke Pak Harsono. Anda sebagai Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Sidoarjo, upaya-upaya yang sudah Anda lakukan agar peredaran uang palsu ini tidak semakin meluas dan untuk masyarakat juga, apa program yang sudah Anda berikan? Ya, begini, kebetulan dalam rangka memasuki Hari Raya Idul Fitri, kepolisian telah menggelar operasi dengan sandi operasi ketupat. Ya. Dan ini momen Lebaran ini memang seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengedarkan uang palsu. Kami mempunyai mobil unit penerangan masyarakat telah melakukan himbauan kepada masyarakat tentunya di tempat-tempat keramaian. Di antaranya di mal, di pertokoan, di pasar, bahkan sampai di terminal-terminal untuk menghimbau agar mereka yang membutuhkan uang recehan baru supaya menukarkan uang tersebut di tempat-tempat yang sah, diantaranya adalah di bank. Oke, itu sudah berjalan sejak awal Januari 2014 atau mulai kemarin, sejak digelar operasi, mulai kemarin sudah dilaksanakan, mobil kita sudah standby di mall. Baik, Bu Yosefin, untuk masyarakat juga, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi uang palsu ini seperti apa? Tapi dijawab nanti Bu Yosefin karena kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.